teman-teman tahu nggak kita mau belajar apa teman-teman? Tidak. Belum disampaikan sama Bunda ya kemarin ya? Belum. Oh, perasaan kemarin Bunda udah nyampein loh teman-teman. Besok kita ini belajar ini loh teman-teman. Tapi teman-teman, Iya Bunda, aku sudah lupa. sebelum kita memulai pelajaran hari ini, teman-teman udah sarapan belum? Belum. Apa alasannya nggak sarapan? Karena tadi bundanya belum selesai masak. Jadi disuruhnya sekolah dulu. Oh, iya. Ada yang belum mandi dah? Sudah. Jadi tema kita hari ini teman-teman tentang cerita rakyat. Nah, cerita rakyat sini ya Bunda jelaskan. Cerita rakyat ini merupakan cerita asli dari daerah tersebut atau budaya dari negara Kita. Nah, teman-teman tahu nggak negara kita negara apa nih? Negara Indonesia. Negaranya gimana teman-teman? Merah putih merah. Merah putih merah. Merah putih merah berarti itu 3 warna berarti ya Liza? 2 ya. Iya. Merah apa? Merah Nah, merah putih. putih. Jadi tema yang Bunda angkat hari ini cerita rakyatnya itu ialah cerita Malin Kundang. Nah, sebelum kita menonton menonton video, Bunda akan sedikit menjelaskan cerita Malin Kundang ini. Nah, jadi Malin Kundang ini gini ya teman-teman. Malin Kundang merupakan cerita rakyat dari daerah Sumatera Barat. Jadi, tahu nggak kalian Sumatera Barat itu di mana? Belum. Di Medan. Oh, di Medan. Berarti Liza udah pernah ke sana ya, Liza? Sudah Bunda, tapi aku sudah lupa. Oh, kalau Medan itu Sumatera Utara. Oh iya, teman-teman kasih tahu makanan rendang dari mana? Dari Padang. Ya, dari Padang. Jadi cerita rakyat Malin Kundang ini dari Padang teman-teman. Bunda jelasin sedikit ya cerita Malin Kundang ini seperti ini. Malin Kundang itu anak yang hidup berdua sama ibunya. Ayahnya sudah lama tiada, tapi Ayahnya kemana Bunda? ayahnya yang menurut Bunda baca-baca di buku ada yang mengatakan kalau ayahnya ini udah lama meninggal, ada yang udah pergi merantau nggak pulang-pulang. Kasihan sekali Bunda. Iya. Jadi sebelum sebelum kita menonton videonya, tahu nggak teman-teman Malin Kundang ini kenapa dikutuk jadi batu? Nggak tahu. Nggak tahu Bunda. Gini ya, kalau Malin Kundang itu dikutuk menjadi batu karena dia durhaka sama sama orang tuanya, teman-teman, terutama sama ibunya. Di sini ada yang melawan sama ibunya di rumah nggak? Tidak. Nanti kalau misalkan kita melawan tuh nanti di jadi batu. Emang mau jadi batu? Nggak mau. Nah, sebelum kita melihat video tentang Malin Kundang, Bunda mau dengerin lagu-lagu yang teman-teman hafal tentang lagu Indonesia. Ada yang hafal nggak? Lagu apa ya? Lagu apa ya Bunda? Hmm, Garuda Pancasila. apa? Coba Liza nyanyi dulu Liza. Bunda mau dengar. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila, dasar negara, rakyat adil, makmur sentosa. Ribari bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, maju. Oke. Beri tepuk tangan untuk Liza. Itu sedikit dari lagu Indonesia. Pancasila. Garuda Pancasila. Apa tadi nama lagunya teman-teman? Garuda Pancasila. Tanpa memperpanjang pembukaan, sebelum itu mari kita berdoa. Angkat tanganmu, tundukkan kepalamu, lembutkan suaramu, lunakkan hatimu. Siap berdoa. Doa sebelum
sudah selesai kita berdoa. Jadi tadi teman-teman yang Bunda bilang tadi apa teman-teman? Sudah berdoa tadi? Kita mau nonton film video. Ah. Kita mau nonton. Ini ya teman-teman. Zaman dahulu kala, ada sebuah cerita di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di Padang, Sumatera Barat. Ada seorang ibu tunggal bernama Mande Rubaya yang hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mande Rubaya sangat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang rajin dan penurut. Ketika Mande Rubaya sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak tunggalnya. Saat Malin sudah dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota, karena saat itu sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis. Jangan, Malin. Ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini, temani ibu. Ucap ibunya yang sedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. Ibu, tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganmu. Ucap Malin sambil menggenggam tangan ibunya. Ini kesempatan, Bu, karena belum tentu setahun sekali akan ada kapal besar datang ke pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Ibu dapat Malin ya, Bu. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubaya mengizinkan Malin untuk pergi. Malin dibawakan bekal yang banyak. Malin pun berpamitan dan Mande menangis sambil mengantar anaknya. Malin pun berangkat mengadu nasib. Hari demi hari terus berlalu. Hanya terasa lambat bagi Mande Rubaya. Setiap pagi dan sore Mande Rubaya memandang ke laut. Sudah sampai manakah kamu berlayar, nak? Tanyanya dalam hati sambil terus memandang laut. Ia selalu mendoakan agar anaknya selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian, ketika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Namun, setiap ia bertanya pada awak kapal atau nakoda, tidak pernah mendapat jawaban. Malin tak pernah menitipkan barang atau pesan apapun untuk ibunya. Bertahun-tahun, Mande Rubaya terus bertanya, namun tak pernah ada jawaban hingga tubuhnya semakin tua. Dan jalannya pun mulai membungkuk. Pada suatu hari, Mande Rubaya mendapat kabar dari seorang nakoda. Ia memberi kabar bahagia pada Mande Rubaya. Mande, tahukah kau? Anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik. Putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya. Malin, cepatlah pulang kemari, nak. Ibu sudah tua, Malin. Kapan kau pulang, nak? Mande mengintip pilu setiap malam. Ia yakin anaknya pasti datang untuk menemuinya. Benar saja, tak berapa lama kemudian, di suatu hari yang cerah dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai. Penduduk desa mulai berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Mande Rubaya amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjemputnya. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Mande Rubaya ikut berdesakan mendekat kapal bersama warga lainnya. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin bahwa lelaki muda itu adalah Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, Ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memelukkan Malin karena takut kehilangan anaknya lagi. Malin, anakku. Kau benar anakku, kan? Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar, nak? Begitu ucap Mande Rubaya menyapa Malin sambil menahan tangis karena gembira. Perempuan jelek inikah ibumu? Mengapa dahulu kau bohong kepadaku? Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat dengan keluargaku? Ucap istri Malin dengan sinis dan penuh kemarahan. Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. Ia pun berkata, Perempuan gila, aku bukan anakmu. Pergi sana. Malin pun tega bersikap kasar pada ibunya. Mande Rubaya tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, Malin,
kakinya, Malin menghindar sambil berkata, Hai perempuan gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor. Mandewubaya menangis dan sakit hati. Hari pun sudah gelap. Mandewubaya tak menyangka Malin yang dulu disayangi tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit, lalu tangannya diangkat ke langit. Ia kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu. Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhan. Begitulah ucap Mandewubaya dengan tulus untuk menangis dan menahan amarah. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan turun amat sangat dekat. Tiba-tiba datanglah badai besar. Malin pun ketakutan luar biasa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Lalu sambaran petir yang menggegar menghantam kapal Malin Kundang. Saat itu juga kapal hancur dengan petir. Kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya, saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di pinggir pantai terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang dipotong hidungnya menjadi batu. Di sela-sela batu itu, berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon, ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Kisah legenda Malin Kundang ini memiliki pesan yang dapat diambil si kecil, yaitu sayangi kedua orang tua saat susah dan senang, dan jangan lupakan jasa orang tua yang telah menyayangi dan mendidik dari kecil. Itulah dongeng anak dari Sumatera Barat, kisah Malin Kundang, si anak yang durhaka pada ibunya. Nah, jadi teman-teman, apa yang teman-teman tangkap dari cerita itu tadi, teman-teman? Ada yang bisa? Anak harus baik. Ya, anak harus baik terus. Gak boleh jahat sama orang tua. Nah, jangan jahat sama orang tua. Terus apa lagi? Gak boleh. Kita nggak boleh durhaka sama orang tua ya teman-teman, terutama sama ibu. Karena seperti yang kita tahu, ibu yang mengantarkan kita ke dunia, teman-teman. Yang melahirkan. Iya, yang melahirkan, betul, yang melahirkan. Bunda yang selalu masak setiap hari. Iya, betul. Jadi kita nggak boleh melawan ibu ya teman-teman, terutama Iya. orang tua. Baik ibu, baik ayah, jangan kita melawan sama orang tua. Mau gimana pun ia tetap orang tua kita, teman-teman. Dari cerita Malin Kundang tadi yang bisa Bunda sampaikan ke teman-teman gini, di saat kita udah sukses, jangan kita melupakan jasa kedua orang tua. Kita bisa lihat kan tadi Malin Kundang itu pamit ke ibunya untuk merantau. Ibunya sangat sayang sama Malin Kundang, tetapi di saat Malin Kundang udah punya semuanya, tapi Malin Kundang melupakan ibunya. Jangan salah ya teman-teman, jangan sampai orang tua kita mengucapkan kata sumpah serapah, ataupun jangan sampai orang tua menangis dengan perlakuan kita, ya teman-teman. Ya Bunda. Iya. Jadi yang bisa dipelajari tadi apa teman-teman? Bunda mau dengar lagi dong. Tidak boleh melawan. Tidak boleh marah. Marah-marah nggak boleh. Terus melawan tidak boleh. Nggak boleh menjawab sama orang tua tuh. Perempuan gila nggak boleh teman-teman. Perempuan kotor, perempuan ini nggak Tapi boleh. Bunda, tapi ibu suka marah-marah di rumah. Tandanya ibu itu masih sayang sama Liza. Bukti orang tua itu sayang sama kita, dia tuh pasti marah-marah untuk kebaikan kita, teman-teman. Iya. Bukan berarti bunda kita, kalau misalkan ibu ataupun bunda kita marah-marah tuh berarti bunda tuh benci, enggak. Itu tandanya dia tuh makin sayang sama kita. Justru ya orang tua yang marah itu bukan orang tua yang marah loh teman-teman, melainkan orang tua yang udah masa bodoh tuh gini ya teman-teman, udah cuek sama anaknya gitu, mau jadi apa silakan gitu. Jadi pesan moral yang bisa kita dapat dari tontonan ini, kita tidak boleh melawan, nggak boleh menjawab apa kata orang tua tuh. Kalau misalkan orang tua kasih nasihat tuh jangan
Kebanyakan ya. Ini Bunda ada dapat laporan loh. Ada yang ngomong dengan orang tuanya, dibilang dinasihat sama, itu nggak boleh. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Kalau misalkan orang tua kita menasihati, kita cukup diam tunduk dan minta maaf. Maaf, misal ya, maafin Liza ya ibu. Kalau misalkan Liza udah buat sakit hati ibu, Liza sayang sama ibu. Gitu. Jangan kalau orang tua ngapa ya, nyanyuknya ini, kan nggak boleh. Itu sering loh Bunda dilihat di lapangan loh. Ada tuh dinasihatin sama orang tuanya, bukan nggak mau dikasih jajan ya, namanya kita kan nggak boleh jajan sering-sering ya teman-teman. Nanti kata orang-orang kan kalau banyak jajan yang ada nggak baik gitu. Nggak bisa belajar. Nah, ada yang bilang uangnya habis. Ada juga bilang kalau banyak jajan jadi boros sekolah. Enggak, maksudnya tuh gini, orang tua tuh ngomong kalau kita banyak jajan tuh kita tuh jadi malas buat belajar lantaran perut kenyang. Bukan berarti kita tuh bodoh, enggak ada manusia yang bodoh, semuanya pintar kecuali malas atau rajinnya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Harusnya bagaimana, Bun? Harusnya bagaimana gimana? Iya, kita sama orang tua. Nah, harusnya gini ya teman-teman. Kalau misalkan orang tua, kalau orang tua menasihati, kita harus diam, jangan melawan, jangan menjawab gitu loh. Kalau misalkan gini, Liza, lain kali kalau kamu main sama temenmu jangan nakal. Jangan kalian bilang, dia tuh loh Bunda yang nganu aku duluan. Jangan, dengerin dulu apa kata bundanya. Nanti kalau misalkan orang tua ataupun ibu ngasih ruang ke kita untuk menanya, baru kita boleh nanya ataupun jawab gitu loh. Terus ngomong sama orang tua harus lembut teman-teman, jangan suka teriak-teriak. Dulu Bunda udah pernah dengar loh anak-anak yang teriak-teriak, "Ih mama cepatlah, adik ini udah lapar." Itu nggak boleh. Enggak, Bunda, tapi kemarin Seri bilang kayak gitu, Bunda. Sri jangan gitu ya, Sri nggak boleh. Bisa suka merajuk, Bun. Merajuk itu Bunda. merajuk itu nggak boleh teman-teman. Jadi kalau mau ada kapun tuh kita minta, Bun aku mau ini. Tapi dia kemarin ambil minumanku, Bunda. Dia Siapa? tidak izin sama aku, Sri. Sri lain kali. Iya, Bunda. Selain- Iya, Bunda. lain Dia kali. udah jujur, Bunda. Lain kali kalau misalkan kita mau meminjam sesuatu, nih teman-teman ada nasihat ya dari Bunda. Kalau misalkan kita meminjam sesuatu ataupun meminta sesuatu sama orang, kita harus izin. Izinnya gimana teman-teman? Permisi dulu. Nah. Minta. Gitu. Permisi, Sri, aku boleh nggak minta minum? Kalau misalkan boleh ngambil. Tapi kalau nggak boleh, ayolah Sri, boleh nggak? Tapi kalau misalkan jangan dipaksa juga. Kalau misalkan kita pengen bangun, bilang sama Bunda, Liza mau minum ya. Jadi kalau dengan orang tua kita nggak boleh melawan. Iya, Bunda. Aku suka bantuin ibu di rumah. Oh, pintar. Udah plus saya sama Mia. Apa aja kakak? Mungkin suka nyapu. Cuci. Aku bisa. Aku itu bantu ibu jemur kasur. Jemur kasur loh, berat Liza. Kan Kamu sama ayah juga. Oh sama, oh ayah. bantuin. Iya. Kirain Bunda kamu ngangkat sendiri. Enggak. Sri, kamu bantuin apa ibu di rumah? Nyapu. Rosina? Oh masak apa? Oh masak telur bisa ya? Masak air bisa? Masak air. Iya, masak Ya. air. Jadi kita selagi orang tua kita masih hidup, kita nggak boleh melawan. Harus membantu. Nah, ada tuh lagu bilang surga di bawah telapak kaki mana? Ibu. Nah, surga di bawah telapak kaki ibu. Itu membuktikan bahwa kalau kita nggak boleh melawan sama orang tua, ibu, kecuali khususnya ibu, sama ayah juga nggak boleh melawan teman-teman.
Ya, Ini Bun. pesan dari Bunda, jangan pernah melawan. Kan ada satu kutipan yang Bunda pernah baca di buku. 1000 tulang mematahkan tulang rusuk ayahmu untuk mencari nafkah, dan 1000 tulang rusuknya ibu itu untuk melahirkan kamu. Jadi kita nggak boleh melawan sama orang tua, sebab orang tua itu mempunyai tanggung jawab di mata Allah nantinya. Kita sebagai anak jangan melawan. Iya Bunda, takut Bun, takut jadi batu. Nah, takut jadi batu. Emang kalian mau dikutuk jadi batu? Itu sumpahnya bisa apa ya teman-teman? Itu ibunya Malin Kundang itu berdoa sambil hatinya ibu itu sakit teman-teman. Sedih tadi Bun. Iya, Ya, Bun. Bunda aja sedih loh sampai kok bisa ya anak itu seperti itu. Jadi Kasihan ibunya. iya, kasihan sama ibunya. Jadi Bunda harapkan sama teman-teman semua, anak-anak Bunda semua, jangan melawan sama orang tua. Nah, jadi kegiatan kita hari ini hanya untuk menonton dan bisa kita pelajari apa yang kita dapat dari video tadi. Apa teman-teman? Jangan melawan. Membantu orang tua di rumah. Jangan berkata kasar sama orang tua ya. Bunda nggak mau dengan anak-anak Bunda ini ngomong kasar sama orang tua, bercanda sama orang tua. Bunda nggak mau. Ya. Iya Bun. Ya Bunda. Sebelum pulang ada baiknya kita berdoa. Ya Bunda. Jika berdoa, angkat tanganmu, tundukkan kepalamu, lembutkan suaramu, lunakkan hatimu, siap berdoa. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi besok kita teman-teman Jadi teman-teman, sudah pelajaran hari ini kita tentang cerita rakyat ya, yang namanya Ya, Malin Kundang. ya. Jadi besok kita belajar tentang Alam. alam semesta teman-teman. Iya Bunda. Besok hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis kita belajar tentang Iya. alam semesta. Jadi teman-teman boleh nanya sama orang tuanya alam semesta itu apa aja, nanti secara rinci ataupun secara menjelaskannya nanti Bunda akan jelaskan sama teman-teman. Ya Bunda. Mau pulang Bun. Oh boleh, mau pulang, ayo kita pulang. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.